Di pertemuan ketiga kemarin, kita sudah mulai memasuki presentasi kelompok. Di pertemuan kemarin yang memulai presentasi kelompok yaitu kelompok 1. Nah, teman-teman kelompok 1 kemarin itu menjelaskan mengenai pengertian film, sejarah film, jenis-jenis film, film sebagai media komunikasi massa, film realitas sosial, dan juga imajinasi film. Nah, aku mau ngejelasin tentang pengertian film dulu nih. Gak jauh beda dari penjelasan pertemuan minggu kemarin. Film secara harfiah yaitu sinematograf, yang berasal dari kata sinema yang berarti gerak, dan juga to atau tos yang berarti cahaya, dan grafi yang berarti gambar. Sehingga film juga bisa dapat diartikan sebagai melukis gerak dengan memanfaatkan cahaya. Nah, selanjutnya aku mau ngejelasin tentang film sebagai media komunikasi massa. Sebelumnya kalian tahu gak sih media komunikasi massa itu apa? Contohnya seperti apa? Media komunikasi massa ini merupakan saluran komunikasi yang digunakan untuk menghasilkan berita, konten hiburan, atau produk budaya lainnya ke sejumlah besar orang atau massa. Contoh media komunikasi massa itu sendiri seperti radio, surat kabar, atau televisi, atau yang lainnya yang di dalamnya mengandung pesan-pesan. Nah, kenapa film bisa dikatakan sebagai media komunikasi massa? Karena film sendiri merupakan media komunikasi yang bersifat audiovisual untuk menyampaikan suatu pesan kepada sekelompok orang tertentu. Sehingga film dapat dikatakan sebagai media komunikasi massa yang bersifat audiovisual karena bertujuan untuk film itu sendiri bertujuan untuk menyampaikan pesan sosial dan moral kepada para penontonnya. Film sendiri dibuat hampir sama dengan apa yang penonton rasakan sehari-hari supaya para penontonnya itu bisa merasakan kedekatan kepada adegan film tersebut, sehingga mereka bisa mengerti maksud dan tujuan dan juga pesan-pesan yang disampaikan pada film tersebut. Nah, selanjutnya film sebagai realitas sosial. Sebenarnya aku kurang memahami juga ya tentang film realitas sosial ini. Cuma sepemahaman aku, film ini kan sebagai media komunikasi massa, sebagai hiburan dan juga tontonan. Nah, jadi film sebagai realitas sosial ini menerangkan film itu lebih dari itu loh. Film juga bisa mempresentasikan kembali kejadian nyata yang terjadi di kalangan masyarakat. Bisa dilihat dari beberapa film yang di dalamnya menyajikan video atau potret kejadian nyata, yang mana yang di dalamnya juga mengandung pesan atau makna tersendiri. Nah, selanjutnya imajinasi film. Nah, kalian pasti tahu dong kalau udah ada tentang imajinasi dalam menyampaikan pesan kepada halayak umum atau orang banyak. Sutradara ini atau pembuat cerita ini menggunakan imajinasinya untuk menyampaikan atau mempresentasikan suatu pesan melalui film yang dibuatnya. Nah, dalam imajinasi film ini nggak cuma sutradara doang yang berimajinasi, kita juga penonton juga bisa berimajinasi karena misalkan ada tontonan yang kita kurang paham, kita berimajinasi ini maksudnya seperti apa, pesan apa yang disampaikan dalam film ini. Jadi kan banyak imajinasi kita yang akhirnya akan muncul gitu. Selanjutnya aku mau ngejelasin tentang jenis-jenis film. Teman-teman kelompok 1 itu kemarin menjelaskan kalau jenis-jenis film itu ada 3. Yang pertama dokumenter, yang kedua fiksi, dan yang ketiga eksperimental. Jenis film yang pertama yaitu film dokumenter. Nggak jauh beda dari penjelasan minggu kemarin kalau film dokumenter ini film yang menceritakan tentang kejadian nyata, realita atau fakta, betul. Yang dibuatnya itu harus berdasarkan data-data yang akurat mengenai sumber, lokasi, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya film fiksi. Kita tahu dong fiksi itu apa? Nah, film fiksi ini merupakan film yang dibuat atau diproduksi berdasarkan cerita yang dibuat-buat atau cerita yang dikarang. Nah, selanjutnya yang terakhir ada film eksperimental.
jenis film eksperimental ini berbeda dari jenis-jenis lainnya, yaitu dokumenter dan juga fiksi, karena film ini tidak memiliki plot, akan tetapi memiliki struktur yang dipengaruhi oleh insting. Insting itu sendiri dapat berupa seperti emosi, ide, atau pengalaman batin kita terhadap film tersebut. Nah, film eksperimental ini juga dapat dikatakan film yang abstrak, karena film eksperimental ini susah untuk dipahami gitu. Nah, terus aku mau jelasin dulu sebelumnya awal mula bentuk film itu muncul tuh kayak gimana. Jadi dulu itu film itu muncul bentuknya itu seperti, dulu kan ada foto yang bentuknya itu warna hitam panjang gitu kan, yang dilihat itu harus pakai cahaya. Nah, film juga dulu munculnya seperti itu, kayak gambar di sini. Nah, sekarang aku mau jelasin, bukan dijelasin sih, lebih tepatnya ceritain lagi resensi film yang dibawakan oleh kelompok 1 kemarin. Jadi kurang lebih ceritanya gini, ada anak berumur sekitar 8 tahun pergi ke sekolah sendirian. Dia melewati gang-gang sepi, dan di situ dia bertemu dengan laki-laki berusia sekitar berumuran sekitar 57 tahun. Lalu di situ terjadilah kekerasan seksual terhadap anak kecil itu, yang kebetulan laki-lakinya itu juga baru keluar dari penjara dengan kasus yang sama. Nah, kekerasan itu berakibatkan si anak kecilnya ini hampir merenggut nyawa si anak kecilnya ini, karena tidak bisa buang air besar, buang air kecil. Terus juga mengakibatkan trauma yang cukup besar kepada anak ini. Nah, yang paling menyentuh hati, jadi pada bagian-bagian itu kan ada seorang ayah khawatir kepada anaknya. Terus ayahnya itu memindahkan anaknya sendiri dari ruang satu ke ruang lainnya menggunakan tangannya gitu, yang mengakibatkan penyakit anaknya ini semakin parah, dan anaknya ini malah semakin trauma kepada semua lelaki. Yang tadinya trauma kepada si pelaku, jadi trauma kepada semua laki-laki. Nah, ayahnya ini jadinya bagaimana PR untuk ayahnya, bagaimana cara mendekatkan dirinya kepada anaknya, karena anaknya sudah trauma kepada semua laki-laki. Nah, jadi ayahnya ini menyamar menjadi bebek kartun kesukaan anaknya itu, supaya ia bisa lebih dekat dengan anaknya, supaya bisa mengembalikan kedekatannya dengan anaknya, dan bisa selalu menjaga anaknya. Jadi dapat diambil pelajaran dalam film ini, kalau dalam sisi kebaikannya itu bagaimana cara terapi bisa melakukan konseling ini tanpa harus memaksa konseling, karena si konseling ini mengalami trauma yang cukup besar, jadi tidak boleh dipaksa kalau harus melakukan konseling. Juga bagaimana pengorbanan ayahnya untuk bisa mengembalikan kedekatan mereka. Mungkin sampai sini saja penjelasan aku di pertemuan ketiga kali ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.